Apa kabarnya sore hari ini? Sorenya panjang sekali, Mbak Septia. Oh, habis Habis marah-marah marah-marah. sama aku. Sudah melakukan 3P, Mbak Septia? Sudah, Alhamdulillah. Selamat sore, Mbak Marsha. Selamat sore, Mbak Leven. Ya, selamat sore Bu Lili. Eh, baik. Baik. Nah, Mbak Damar, suara saya jelaskah? Jelas? Jelas ya. Tadi sepertinya sempat agak terputus dikit kayaknya ya. Tadi nggak ada suara sih. Oh, oke. Sekarang sudah aman, Mbak Damar? Aman, aman Mbak Prita. Saya masih delay ya. Oke, sudah aman ya? Oke, baik. Baik. Iya, Bapak Ibu ini kayaknya koneksi saya yang delay ya? Apa koneksinya Mbak Damar yang delay ya? Bapak Ibu apakah bisa mendengar saya dengan jelas? Aman Bu Prita. Oke, Mbak Pritanya sekarang trip. Oh, Mbak Pritanya terlempar ke bawah. Oh, ini dia. Baik. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan kita yang kelima. Besok sudah pertemuan terakhir ya. Tapi tenang saja, nanti tetap bisa berdiskusi kita di grup. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kita yang kelima. Apa saja yang mau kita diskusikan di pertemuan kita hari ini? Mungkin saya langsung saja ya, nanti supaya di belakang kita punya banyak waktu untuk berdiskusi. Tetapi untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait pujian, nah hari ini kita akan membahas gitu ya, terkait encouragement dan praise. Hari ini kita akan membahasnya gitu. Nah, nanti juga ada beberapa review. Oke, nah yang pertama Bapak Ibu kita akan review dulu sejauh ini apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Caranya nanti begini, Bapak Ibu boleh kalau memungkinkan untuk kami minta tolong untuk kami unmute dan Bapak Ibu silahkan sharing apa saja gitu ya, boleh dari tools card, boleh dari mistaken goals chart, boleh dari poin-poin yang kita sudah bahas sebelumnya gitu ya, asking versus telling misalnya gitu. Bapak Ibu boleh sharingkan apa yang sudah Bapak Ibu coba. Nanti strukturnya gini ya sharingnya ya. Yang pertama adalah tools yang saya cobakan gitu. Boleh tools, boleh misalnya saya mencoba membedah diri saya dengan mistaken goals chart misalnya ya. Lalu yang kedua, situasinya apa yang pada saat itu terjadi gitu ya. Misalnya, oh anak saya sedang begini. Yang ketiga,
respon kita bagaimana, cara kita mempraktekkan tools itu bagaimana. Dan yang keempat, reaksi anak bagaimana, gitu ya. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, tools yang kita cobakan. Yang kedua, situasinya yang terjadi seperti apa saat itu. Yang ketiga, apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, apa respon anak. Baik. Bapak Ibu, silahkan bagi yang bersedia untuk sharing. Boleh di-unmute, tapi bagi Bapak Ibu yang sedang tidak bisa untuk di-unmute, kami sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu mau menggambarkan di kolom chat gitu ya. Apakah ada yang bersedia untuk sharing dan kami unmute yang sudah dicobakan? Iya. Ya, ada di sini aja. Oke, mungkin ya. Yang penting di sini sebenarnya bukan hasilnya seperti apa, tapi usaha sekecil apapun yang kita cobakan gitu ya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu, kita review dulu mungkin Mbak Damar ya, apa saja yang sudah kita pelajari. Beberapa tools yang kita bahas yang cukup mendalam gitu ya. Yang pertama adalah asking versus telling gitu. Ada yang sudah mencobakan asking atau bukan mencobakan lagi ya, tapi sudah mencoba beberapa kali asking mungkin? Sudah, oke. Ini saya jadi pengen nembak nih. Mbak Lavern bersedia untuk cerita? Shock. Tapi kalau Waduh. bersedia ya, oke. Langsung nyusul Mbak Lavern. Kenapa duluan? Kenapa Karena dulu? ini kalau di kelas offline Mbak Laven ini duduknya paling depan ini. Oh iya benar. Paling kelihatan mukanya. Oke, Mbak Lavern boleh nggak ceritain strukturnya kira-kira kayak tadi Mbak Lavern? Situasinya itu anak makan, cuma kan lagi berusaha sabar yang kemarin diusir-usir itu, terus kan udah sabar jadi dia kayaknya lagi cari cara lain gitu loh Mbak. Jadi biasanya kan makan tuh dari dulu selalu duduk di meja. Nah sekarang 2 hari ini karena aku lagi sabar, jadi dia makan nggak mau makan di meja gitu, mau turun. Terus mau makan, nggak mau makan, mau turun terus. Nah perasaan aku berasanya kayak kesel gitu loh, soalnya udah mencoba sabar kok tapi dicobain terus gitu ya. Terus tapi yang aku lakukan itu yang asking dan telling. Jadi aku tanya dia mau makan nasi sama sup dulu atau nasi sama dagingnya dulu gitu, aku tanya dia. Terus dia jawab, oh nasi sama daging. Oh ya udah kalau gitu duduk di meja. Oke, langsung duduk gitu. Terus abis itu udah makan dia bilang, kata anakku, kan aku nggak mau duduk di meja, dia bilang, kan kamu yang naik sendiri, aku bilang gitu. Terus dia turun, nggak mau makan di meja, turun. Oke, terus aku bilang gini, hari ini makannya mau minum sama air putih yang dingin atau air putih yang sedang-sedang aja? Mau sama yang dingin, terus dia naik lagi, duduk lagi, makan lagi gitu. Itu lalu waktu mandi juga, biasa mandi disuruh mandi susah. Aku tanya dia mau mandinya itu pakai shower atau pakai rain yang dari atas, shower yang di atas kepala itu. Awalnya kan nggak mau mandi, kabur-kaburan. Biasanya kan aku kejerin dan aku angkat, aku apalah, pokoknya biar cepet selesai gitu. Terus kali ini aku bilang mau shower atau mau rain. Oh mau shower, terus dia langsung masuk sendiri gitu Mbak. Gitu sih, jadi terima kasih banget. Oke, Mbak Lavern, terima kasih sharingnya. Apa yang dirasakan ketika itu terjadi? Apa yang Mbak Lavern rasakan? Senang sih, kayaknya senang bisa bisa mengendalikan situasi rasanya.
Oke. Heeh. Senang bisa mengendalikan situasi. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat Berarti pada saat membedah Mbak Lavern. berarti ini sekaligus menegaskan kemarin Mbak Laven sudah kayaknya nih ya gitu ya, anakku ini yang undue attention deh Iya, gitu ya. Begitu dikasih pilihan menjawab pesan dia libatkan aku, langsung bisa ini ya, langsung bisa bekerja sama gitu. iya. Berarti kemarin Mbak Laven udah cukup bisa nih menggunakan mistaken goal chart gitu, bisa meraba-raba, oh dia tuh begini goalnya kayak gitu. Selamat ya. Makasih, Mbak. Yeay, selamat. Nah, aku mau tanya satu lagi boleh Mbak Lavern? Kira-kira kalau pola ini terus terjadi gitu ya, kira-kira 25 tahun lagi karakteristik apa atau life skill apa yang akan anak miliki? Decisiveness, jadi bisa memutuskan sesuatu, nggak galau ya. Dan juga spoken out, berani mengutarakan pendapat gitu. Oke, 2 itu ya. Terima kasih. Jadi lagi menanam benih untuk 2 life skill itu. Iya. Thank you, Mbak Lavern. Thank you, Oke. Mbak. Baik, ada lagi Bapak Ibu, siapa lagi yang bersedia untuk sharing hasil? Oh, Pak Bagus. Iya. Oke, siap. Silakan Pak Bagus. Kalau pengalaman kami mungkin untuk pertanyaan antara dua pilihan itu pernah efektif dulu gitu. Tapi justru sekarang itu kayaknya kalau ada dua pilihan A atau B, jawabannya tetap nggak mau gitu. Jadi langsung wah cepet banget deh ngomong nggak mau gitu. Apalagi kalau udah pengen sesuatu yang lain atau apa gitu. Kita ada dua trik sih biasanya yang kita gunakan gitu. Yang pertama, ini sebenarnya kita ngambil dari buku Seni Berbicara pada Anak dan sepertinya cukup efektif juga. Yang pertama yang kita biasanya nulis di papan tulis. Jadi kalau misalkan dia lagi, let's say pengen main Lego di karpet gitu, tapi udah saatnya makan, ya udah kita coba tanya. Intinya kita tanya, aduh ini udah waktunya makan nih, nak. Kalau misalkan Cerah masih mau main Lego, kalau misalkan mau nanti kita coba gambarin biasanya. Jadi kita gambar lagi main Lego di karpet tempat dia bermain, tapi sebelumnya kita buat tempat makan dulu. Akhirnya dia mau gitu. Kadang berhasil, kadang juga enggak. Nah, yang kedua nih biasanya kalau mandi nih, terutama yang kadang-kadang challenging gitu. Nah, tapi biasanya karena pertanyaan sepertinya sudah tidak mempan, ini sekalian saya juga pengen bertanya konfirmasi sebenarnya. Dia itu lagi suka banget sama animal figurines gitu. Jadi biasanya saya nggak tahu apakah ini menimbulkan extrinsic motivation atau intrinsic ya. Cuman biasanya kita tanyain kali ini mau mandinya Cerah sambil mau mandiin temennya Cerah yang mana nih gitu. Jadi dia disuruh milih, ngambil beberapa. Habis itu ya udah, jadi dia akhirnya mandiin teman-temannya dulu, tapi setelah itu dia yang mandi gitu. Atau trik kedua juga kita biasanya lebih supaya dia yang ngelit kan. Akhirnya kita tanya, wah kayaknya ada yang belum mandi nih, sedangkan sekarang badannya sudah kotor, supaya bersih kira-kira kita perlu apa. Nah akhirnya dia yang jawab mandi, dia akhirnya mau jalan-jalan. Atau kadang-kadang kita harus lompat-lompat ke kamar mandi, atau bahkan jalan mundur atau apa yang ngebuat itu menjadi lebih lebih fun gitu. Memang akhirnya nggak ada banyak yang dikeluarkan triknya karena udah nggak mempan kadang-kadang pakai kata-kata gitu. Jadi putar otak gimana caranya supaya dia tetap mau melakukan apa yang harusnya dilakukan. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. So far sih itu efektif, tapi kadang-kadang pun juga butuh durasinya lama gitu. Jadi emang kadang-kadang uji kesabarannya di situ juga. Apalagi kalau kita lagi ada banyak agenda yang lain. Cuman kira-kira seperti itu, saya juga pengen konfirmasi kira-kira sudah ada yang perlu diperbaiki atau tidak sesuai gitu sebenarnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Oke, saya mau coba tanggapi dulu ya Pak Bagus. Jadi sebenarnya sudah sangat
sesuai gitu ya dengan positif disiplin apa yang Pak Bagus cobakan, termasuk yang mencoba cara dari si seni berbicara pada anak, karena kebetulan penulisnya itu juga mendalami positif disiplin gitu. Jadi cara-cara yang dia bagikan itu masuk ke positif disiplin juga, kami pelajari juga gitu. Dan untuk yang kalau sudah nggak mempan gitu ya, nah ini makanya kemarin kami sempat ada menyinggung tools yang sangat bisa dikombinasikan gitu ya. Karena memang untuk anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir kritis gitu ya, satu tools saja itu tidak akan bisa berlangsung selamanya gitu ya. Karena mereka ada perkembangan kognitif, makin pinter, makin kok harus gini, kok harus gitu gitu ya. Makanya bisa dikombinasikan dengan tools-tools lain gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di buku yang toolkits itu, ada beberapa tools yang bisa dikombinasikan dengan asking. Misalnya, curiosity question yang conversation, atau curiosity question yang motivational gitu ya. Nah, jadi yang di-share oleh Pak Bagus tadi yang nanya, ini kotor harusnya gimana ya biar bersih gitu ya, atau kamu mau memandikan bonekamu yang mana dulu gitu, itu sebenarnya masuk ke dalam curiosity question gitu ya. Kalau yang tadi kotor terus harus gimana biar bersih, itu masuk ke yang conversation. Kalau yang kamu mau mencuci yang mana dulu, itu yang motivational. Jadi sebenarnya sudah sangat sesuai Pak Bagus. Memang butuh kesabaran gitu ya, makin gede anaknya, makin pinter anaknya, kita butuh lebih banyak tools untuk dikombinasikan gitu. Makanya kami kasihnya 52, bukan hanya 10 tools gitu ya. Tapi kasihnya 52 agar bisa dikombinasikan. Terima kasih Mbak Prita, ada tambahan? Sudah sangat membantu Mbak Damar. Thank you Pak Bagus untuk sharingnya. Semoga teman-teman lain juga jadi terinspirasi untuk secara kreatif memformulasikan dan nggak harus asking sebenarnya ya, memformulasikan itu. Dan kalau tadi misalnya Pak Bagus menanyakan apakah itu jadi iming-iming gitu ya, seperti misalnya kamu mau memandikan hewan yang mana gitu. Menurut saya bukan ya. Kalau kita bilangnya kamu mandi dulu deh, nanti kalau habis mandi baru deh kamu boleh main hewan. Nah, itu baru iming-iming gitu. Jadi selamat Pak Bagus. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, Mbak Damar, ini terakhir ada dari Mbak Nadia di kolom chat ya. Jadi menolak makan situasinya ya, tools yang digunakan asking versus telling. Menanyakan apa yang mau anak makan, lalu menawarkan gitu ya pilihan. Pilihan makanannya, pilihan tempat duduknya, akhirnya mau makan dan berhenti menjerit setelah makannya di meja orang dewasa. Wah, ini menarik ya. Jadi ternyata pertanyaan kita kalau belajar dari Mbak Nadia, pertanyaan nggak cuman sekali gitu ya. Nah, Mbak Nadia, saya mau tanya nih, kira-kira ini bukan skill untuk anaknya ya, tapi untuk orang tuanya, untuk pendampingnya. Kira-kira dengan dinamika ini gitu ya, mengajukan pertanyaan, terus masih nggak mempan gitu, kira-kira kita para pendamping ini mendapatkan pertumbuhan apa sih? Mendapatkan perkembangan apa atau skill baru apa nih yang kita dapatkan kalau dari pendampingnya. Atau kalau Bapak Ibu yang lain mau jawab juga sangat-sangat boleh ya, siapa tahu mengalami. Oke, memfasilitasi kreativitas. Iya, selain kesabaran, kalau itu udah modal utama. Kreativitas dan solusi, oke. Iya, nah ini menarik jawabannya Mbak Marsha ya, memfasilitasi. Jadi mindset-nya mungkin waktu kita pengen anak duduk gitu ya. Kalau mindset saya, mindset Mbak Lover ini kan sama ya, pengennya mengontrol gitu, pengennya pokoknya dia harusnya sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Tapi kalau Mbak Marsha mungkin
punya mindset bahwa kita memfasilitasi apa yang sedang ada di dalam pikirannya gitu kan, sampai akhirnya menemukan yang di dalam pikirannya adalah ingin di tempat orang dewasa gitu, dan itu yang menarik buat dia dan dia merasa itu yang bisa menggerakkan dia gitu ya, menggerakkan anak. Jadi punya mindset sebagai facilitator bukan sebagai director gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Kita lanjut Mbak Damar atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Boleh kita lanjut dulu Mbak Prita? Lanjut dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini tadi contoh-contohnya Bapak Ibu sudah dapatkan juga ya. Tadi ada Mbak Lavern, ada Pak Bagus, terus ada beberapa pilihan pertanyaan dari Mbak Nadia juga bisa membantu kita. Nah, pastikan setelah supaya kita bisa lebih punya energi untuk mencoba berbagai pertanyaan, kita ingat lagi gitu bahwa meskipun nggak goals-nya itu anak tetap nggak duduk di situ atau ujung-ujungnya dia tetap nggak makan gitu ya, tapi ada skill yang sedang dia proses gitu, yang seperti Mbak Damar sampaikan di awal. Skill yang sedang dia proses dan sedang kita proses gitu, dua-duanya berproses gitu ya. Dan Bapak Ibu, menurut saya sangat tidak apa-apa kalau tidak 100% atau tidak 24 hours kita bisa selalu kreatif menggunakan pertanyaan untuk asking gitu ya. Jadi tetap good enough parents-nya itu hargai small wins-nya apa tuh, harus betul-betul kita journaling dan kita highlight gitu. Siapa tahu minggu lalu cuman bisa asking 2 kali atau 3 kali dalam sehari gitu ya. Makan, tidur, mandi misalnya. Sekarang udah lumayan nih, nambah lagi misalnya gitu. Oke, ini tadi juga sudah kita pelajari gitu ya, future skill-nya tadi kita udah diskusikan. Kita dapat sampling dari Mbak Lavern dan sekaligus future skill kita ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menambahkan sedikit saja terkait asking ini. Apa namanya? Sebenarnya bukan terkait askingnya ya, terkait konversasional kita atau pembicaraan kita dengan anak-anak. Nah, ada satu kalimat yang sebetulnya tuh kalimat tanya yang sulit dijawab oleh anak-anak gitu ya, yaitu pertanyaan kenapa. Nah, saya mau demo dikit deh. Misalnya nih, saya demonya sama siapa ya? Misalnya, nanti marah nggak ya kalau saya tembak? Atau saya demonya sama Bapak Ibu semuanya aja ya, jadi nggak usah di-unmute, nanti dituliskan di kolom chat. Pak Bagus minta maaf ya, saya demonya menganggap di sini ibu-ibu dulu gitu ya, supaya nggak susah dua peran. Nah, ini suami ceritanya pulang gitu ya, terus tanya gitu, Bu, kenapa ya kok masakannya sama kayak kemarin? Terus, Bu, ini kira-kira kenapa ya? Kok bau di kamar ini kok kayaknya kurang seger ya? Kira-kira kenapa ya, Bu ya? Nanyanya biasa aja ya, nggak marah ini. Terus misalnya, Bu, ini kenapa ya? Kok di kamar mandi handuknya kok basah banget ya? Oke. Sudah, kira-kira itu. Dan mungkin banyak rentetan kenapa lainnya. Bapak, Ibu, kalau kita ditanya seperti itu, kira-kira apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan? Boleh dituliskan di kolom chat. Merasa diserang, kesel? Ini ada yang tenggelam jawabannya Mbak Marsha. Jadi talk back ya Mbak Marsha ya, take it or leave it. Iya, benar, jadi talk back. Back yang lalu jadi ada ibu-ibu yang talk back, jadi bilang, Bapak kira-kira kenapa ya sudah kerja siang malam tapi kita belum kaya. Jadi talk back. Kita nggak kaya-kaya katanya. Oke.
Ada yang kesel, ada yang mikir alasan yang mana. Oh, jadi cari alasan ya. Oke, lalu ada yang merasa disudutkan, merasa ditekan. Ada yang jadi sebel, defensif, nanya mulu. Oke. Mbak Prita, apakah terputus? Oke, saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa ada. Iya. Oke, sudah kembali Mbak Pritanya. Halo? Oh, oke, terlempar keluar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab. Pak Bagus, nggak apa-apa ya? Aman ya? Oke, jadi nah ini dia yang dirasakan anak-anak kita juga gitu ya. Yang pertama merasakan yang seperti yang Bapak Ibu rasakan. Lalu yang kedua mereka merasa bingung mau menjawab apa karena kemampuan anak berpikir belum bisa seperti kita gitu ya. Mencari alasan, mencari jawaban kayak gitu belum bisa gitu ya. Akhirnya yang dirasakan adalah bingung dan perasaan-perasaan ini tersinggung, sebel, merasa disudutkan kayak gitu. Jadi bukannya malah berusaha mikir, aku harus gimana, aku harus memberi jawaban apa, tapi yang dirasakan utamanya justru si perasaan-perasaan negatif ini, gitu. Betul sekali. Prita? Terima kasih, Mbak Damar. Iya, jadi itu yang coba perlu kita ganti ya, Bapak Ibu. Meskipun bertanyanya itu sambil kayak ngobrol gitu ya, ini kira-kira kenapa ya kok gini gitu, ada perasaan itu. Baik, nah itu tadi review kita dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, sebentar lagi Mbak Damar akan membantu kita untuk apa lagi nih yang bisa kita lakukan gitu ya dalam hal ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas koneksi dan kontribusi, Bapak Ibu. Jadi ternyata koneksi dan kontribusi ini itu adalah salah satu hal yang paling diinginkan dimiliki oleh anak-anak hingga dewasa, bahkan kita gitu ya. Nah, ini bahasa kerennya adalah sorry, sebentar, saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya, Mbak Brita? Yang mana? Dan kontribusi. Significance dan sorry. Halo, Mbak Prita? Iya. Ya. Oke, jadi koneksi dan kontribusi. Jadi ini adalah perasaan apakah aku diterima di dalam keluarga ini, gitu ya, di dalam lingkungan ini, dan apakah kehadiranku itu penting untuk keluarga atau lingkungan ini, gitu ya. Oke, nah, jadi, ini bahasa kerennya belonging and significance. Jadi itu adalah dua kebutuhan mental baik dari anak-anak sampai dewasa gitu ya. Bahkan kita gitu ya masuk ke keluarga baru gitu ya, misalnya keluarga besan gitu kan, keluarga mertua kita gitu ya. Pasti kita berusaha untuk merasakan belonging dan significance. Apakah aku diterima oleh keluarga ini atau dan apakah pemikiranku dianggap penting, apakah kehadiranku dianggap penting oleh keluarga ini. Itu juga yang sedang diusahakan anak gitu ya. Nah, saat perasaan belonging and significance ini bisa terpenuhi dengan baik, anak-anak akan merasa bahwa dirinya itu diterima apa adanya, dicintai apa adanya gitu ya, dan bahwa apapun pemikirannya, apapun ide-idenya juga penting untuk keluarga ini. Jadi dia akan lebih bisa bekerja sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu, makanya kemarin kita selalu bilang connect before correct gitu ya. Terus diajarkan untuk mencari bahasa cinta anak, untuk sering-sering berpelukan kalau bahasa cinta anaknya berpelukan gitu ya. Itu adalah untuk memberi makan si koneksi dan kontribusi ini gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat semua tools yang kami berikan 52 tools itu selalu ada kaitannya dengan koneksi dan kontribusi gitu ya. Misalnya yang berpelukan itu koneksi gitu ya. Connect before correct itu koneksi. Lalu yang asking gitu ya. Asking itu kontribusi. Apakah pemikiran dia, apakah perasaan dia itu penting untuk keluarga ini gitu ya. Itu juga kontribusi gitu ya. Lalu misalnya family meeting itu kontribusi. Will of chart gitu ya.
will of choice itu juga kontribusi. Jadi kedua ini kalau dibilang gitu, bisa dibilang di dalam positif disiplin ini, kedua ini adalah roda-roda mesin yang saling berkaitan gitu ya. Dan kalau keduanya udah ada dan bergerak bersamaan, otomatis penggunaan tools-tools kita ini akan jauh lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya anak masih merasa belum diterima apa adanya, masih merasa bahwa pemikirannya tidak dianggap penting kayak gitu, pasti kita akan lebih susah untuk memasukkan tools-tools ini ke dalam parenting kita kayak gitu. Oke, Mbak Prita boleh lanjut? Nah, jadi ini kemarin saya sudah memberikan tugas, kami sudah memberikan PR ke Bapak Ibu untuk mengamati kira-kira bahasa cinta anak masing-masing itu apa gitu ya. Nah, apakah sudah dicobakan untuk memberikan sesuai bahasa cinta anak-anaknya di awal hari gitu ya. Dan apa yang Bapak Ibu rasakan, apakah ada perubahan setelah memberikan hal tersebut kepada anak. Boleh silahkan dicek Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang mencoba memberikan bahasa cinta ke anak? Mbak Marsha sudah mencoba quality time, selalu alokasi waktu untuk special time one-to-one dengan kedua anak. Lalu apakah sudah ada perubahan Mbak Marsha dari behavior anak? Gitu ya? Apakah sudah ada perubahan? Sudah ada dari anak pertama, lebih tidak clingy. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, seringkali gitu ya, behavior anak yang muncul itu adalah usaha dia untuk memenuhi perasaan belonging and significance gitu ya. Misalnya, anak-anak yang merasa aku nggak belong di sini, itu kecenderungannya dia behave-nya ke yang undue attention gitu ya. Lalu anak-anak yang misalnya merasa perannya tidak signifikan dalam keluarga ini gitu ya, dia berusaha melengkapinya dengan cara yang misguided power kayak gitu. Jadi makanya dengan memberikan kedua hal yang fundamental ini, itu aja udah mungkin bisa memangkas berapa persen dari bad behavior anak gitu ya. Jadi meringankan beban kita untuk penggunaan tools-tools yang lain kayak gitu. Oke, dari Mbak Edistiara, special time yang anak saya butuhkan, frekuensi memukul adik menjadi berkurang. Oke, jadi tanpa menggunakan tools ya sudah mulai berkurang. Lalu Mbak Nadia sudah dan terasa sekali kalau kurang sedikit atau mami terlalu sibuk pasti dia jadi lebih sulit diatur. Oke. Lalu pandang-pandangan romantis Mbak Fatia, ini sama ayahnya atau sama anaknya nih? Pandang-pandangan romantis sebelum tidur sampai senyum-senyum, jadi anak jadi lebih kooperatif. Lalu peluk-peluk sama quality time dan lebih bisa mengerti gitu ya apa yang dimaksudkan oleh orang tuanya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ingat-ingat kembali belonging and significance. Terima apa adanya dan anggap kalau dia itu penting gitu ya. Oh, Mbak Fatia mau nyoba sama ayahnya juga biar lebih kooperatif, boleh. Oke, dari Mbak Diani, memeluk anak saat tidur seharian jarang nangis. Oke, baik. Ternyata sebegitu dahsyatnya ya efek belonging and significance ini. Itu yang harus kita beri pertama kali gitu ya. Usahakan sebelum memulai hari merasa bahwa dia diterima apa adanya dan bahwa dia penting, kehadirannya penting untuk keluarga ini gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Mbak Damar, sebelum saya melanjutkan ke aktivitas yang berikutnya, tadi ada pertanyaan sedikit dari Bu
Nadia, kalau boleh, Mbak Damar, saya izin untuk pindah koneksi sebentar ya, sembari pertanyaan Bu Nadia ya. Oke, baik. Saya akan Terima bacakan dulu kasih. pertanyaan dari Mbak Nadia. Bu Damar dan Bu Prita, maaf saya ada pertanyaan karena tadi baru aja terjadi sebelum nap time. Oke, masih fresh ya. Dia menolak untuk ganti diaper, kemudian dia menunda-nunda sampai akhirnya kesiangan, padahal babysitternya belum makan. Sudah dicoba untuk bertanya, finding solution, tidak berhasil. Dan karena waktu sudah semakin siang, akhirnya saya bilang dan ambil anaknya, maaf, mami harus melakukan ini, tapi you've been stalling the time, dan Bus butuh makan. We need to sleep supaya kamu tidak semakin cranky. Nah, yang saya akan tanyakan, apakah meminta maaf dan akhirnya memaksakan tindakan ke anak adalah hal yang sinkron dengan positif disiplin? Terima kasih. Oke, Mbak Prita, apakah sudah kembali koneksinya? Oke, saya akan coba bantu jawab dulu, Mbak Nadia. Oke, nah ada salah satu tools yang kebetulan cocok untuk kasus ini, Mbak Nadia, yang dia adalah kalau nggak salah sudah dibaca. Bentar ya, saya cari dulu. Tadi saya sudah buka. Sebentar. Follow through. Oke, jadi tools-nya adalah follow through yang lakukan apa yang Anda putuskan gitu ya. Nah, tapi follow through ini juga ada guide-nya gitu. Jadi bukan berarti setelah kita bilang maaf tapi ibu benar-benar harus mengganti diapermu sekarang gitu ya. Terus kita bisa melakukannya dengan sesuai mau kita gitu ya. Kita tetap ada guideline-nya. Nah, jadi usahakan gitu ya, kita tetap kind and firm dalam melakukannya gitu ya. Nah, kind and firm ini baik dari tindakan tangan kita gitu ya, kita tetap lembut, juga dari ucapan kita. Nah, hindari untuk bilang maaf ibu harus melakukan ini karena kamu titik-titik-titik. Karena kamu titik-titik-titik gitu ya. Karena ini jadi rasanya menyudutkan si anak gitu. Kalau kita di posisi anak gitu ya, kita akan merasa tersudutkan. Jadi gimana caranya? Tipsnya adalah menghindarkan menghindari penggunaan kata subjek atau objek gitu ya. Jadi sebentar ya. Oke, jadi kita bilang, misalnya gini, maaf, ibu harus menggantikan diaper ini sekarang agar pantatnya tidak gatal, gitu misalnya. Jadi tidak ada penyebutan kata kamu, gitu ya. Atau misalnya kakak yang memukul adik, gitu ya. Maaf, ibu harus memisahkan, ibu harus menghentikannya karena ibu takut kalau ada anak yang kena pukul dan sampai berdarah, nanti sangat sakit. Jadi tidak ada kata-kata, maaf ibu harus menghentikannya karena kamu bisa menyakiti adik kamu. Kayak gitu ya. Jadi kita usahakan untuk tidak menyelipkan kata kamu gitu di dalam apa yang kita katakan ke anak waktu kita mau follow through. Gitu. Mbak Prita ada tambahan? Ya, dan pastikan itu langkah terakhir. Langkah terakhir kalau sudah nggak ini ya, sudah cara lain yang lebih kind kita udah nggak bisa gitu ya. Dan saya setuju sama Mbak Marsha, kalau anak-anak sedang dalam kondisi lapar, mengantuk, capek, sakit, nah itu menurut saya harus kind-nya yang prosentasenya diperbanyak gitu ya. Jadi kalau anak tidak dalam kondisi ini, kita boleh dengan terpaksa melakukan itu kind and firm gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi 4 kondisi itu, menurut saya tetap dilakukan, tetapi sentuhannya, kind-nya itu lebih besar gitu prosentasenya, karena dia sedang dalam kondisi fisik yang tidak nyaman gitu. Baik. Sama satu tambahan lagi Mbak Prita, seperti Boleh, kata Mbak Mbak Prita Damar. tadi, si follow through ini gitu ya, selalu digunakan di usaha terakhir gitu ya. Dan karena biasanya follow through ini tidak
sesuai dengan keinginan anak gitu, pasti akan terjadi perasaan-perasaan negatif. Nah, makanya follow through ini selalu harus diikuti dengan penggunaan 3P untuk pemulihan gitu ya. Atau yang 3A untuk waktu anak tantrum. Jadi kita selalu akui perasaannya kayak gitu ya. Kita minta maaf, kita berusaha untuk memulihkan situasi lagi setelah si follow through tadi kita berhasil lakukan dengan baik. Baik. Oke. Ya, terima kasih Mbak Damar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membedah begini. Kita akan bedah 2 toolbox ini yang berkali-kali sudah keluar, gitu ya. Nah, saya yakin kalau arti dari setiap alat yang ada di toolbox ini kita udah clear ya, karena kebanyakan toolbox yang di encouragement kita sudah bahas, yang discouragement ini juga sudah clear gitu ya. Tapi nanti kalau ada yang belum clear boleh ditanyakan. Nah, sekarang kita evaluasi sama-sama ya. Saya juga ikutan nih. Saya juga ikutan pengen mengintrospeksi diri. Sekarang kita ke discouragement toolbox dulu ya, Bapak Ibu. Nah, dari discouragement toolbox ini, coba Bapak Ibu pilih, kita pilih maksimal 5, minimalnya nggak ada. Ya, maksimal 5, minimalnya nggak ada. Kenapa kok minimalnya nggak ada? Karena siapa tahu kita tinggal 1, atau siapa tahu nggak ada yang di discouragement toolbox gitu ya. Tapi kenapa saya batasi maksimal 5 supaya kita nggak down duluan gitu. Wah, ternyata banyak banget nih isi discouragement toolboxku ya. Bapak Ibu silahkan pilih 5. Kalau sudah memilih 5, tolong nanti diberi rating. Jadi tools yang kita merasa kalau dari 1 ini jarang, 10 itu sering ya, 1 jarang, 10 sering. Kalau kita merasa tools ini kita masih sering melakukan, berarti makin ke 10, nilainya makin besar ya. Kalau kita merasa udah jarang atau intensitasnya itu nggak terlalu gitu ya, berarti dia semakin ke 1. Nah, coba diberi skor ya, nanti supaya bisa di rating. Silakan ambil waktu, Bapak Ibu. Oke. Sambil saya juga buat ya. Kita pilih 5, nanti kita beri skor. Take your time, nggak usah buru-buru, Bapak Ibu. Kalau mau sekalian memberi skor untuk discouragement toolbox-nya pasangan juga boleh. Tapi pastikan nanti minta ini ya, approval ya. Siapa tahu karena persepsi aja nih. Oh iya, sekalian saya mau coba klarifikasi nih beberapa ini yang mungkin agak ambigu gitu ya. Seperti memberikan batasan waktu. Nah, itu tergantung ya. Kalau kita memberikan batasan waktunya dengan nada mencari solusi atau dengan nada mencari kesepakatan, enaknya berapa lama lagi ya atau berapa kali lagi ya kamu main lempar bolanya, atau berapa lama lagi ya, kamu mau 7 atau 6. Nah, itu encouragement. Tapi kalau mama tunggu ya, mama hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, itu discouragement toolbox. Dan kalau kita punya 2 anak, bisa jadi beda loh ininya. Apa namanya? Discouragement toolbox-nya. Baik, sekaligus kalau mau ada yang ditanyakan boleh ya.
Wah, thank you Mbak Winda. Tadinya saya nggak minta sharing di kolom chat karena takut Bapak Ibu merasa tidak enak, tapi thank you Mbak Winda udah sharing. Oke. Kalau saya nih, kalau ke Kama ya, berteriak sama mengancam, sama mengomeli. Kalau ke Wikan, pujian dan imbalan, menceramahi, sama menyelamatkan. Beda ya ternyata ya, saya juga baru ngeh nih. Beda anak, beda discouragement toolbox. Mbak Damar mungkin mau sharing? Tadi yang menyelamatkan untuk siapa Mbak Prita? Untuk Wikan. Kamu banget Kalau ya? Ampun iya, juga. karena tipe anaknya ini ya, nice. Ya, tipe anaknya yang perasa gitu-gitu. Jadi, Kalau Kama saya merasa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. ibu-ibu jangan merasa sia-sia untuk belajar pede. Oke, ini baru kejadian sama saya, Bapak Ibu, sudah berapa bulan ke batch ketiga ini ya. Ini kedua atau tiga ya? Ketiga. Sudah 3 batch memfasilitasi positif disiplin, sebelumnya sudah mempraktekkan waktu belajarnya juga gitu ya. Tapi baru tadi malam saya merasa ada perubahan besar gitu ya, yaitu bagian encouragement toolbox yang tegaskan keputusan Anda. Karena saya itu tipenya yang too firm gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu semakin malam, mungkin semakin galak, semakin ngomel gitu ya, saya semakin malam semakin nyerah, ya udahlah apa maumu aja gitu, ibu udah nggak bisa lagi kayak gitu ya. Nah, akhirnya jadi terbentuk pola semakin malam semakin anaknya ya sesuka hati gitu. Nah, baru tadi malam saya bisa melakukan tegaskan keputusan Anda yang benar-benar follow through gitu ya. Baru tadi malam bisa gitu. Dan itu butuh prosesnya 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Jangan merasa sia-sia karena kita terus berproses kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, thank you Mbak Damar. Nanti yang scoring ini di discouragement toolbox ini jangan dihapus ya. Kita catat di HP nih gitu ya. Terus coba amati 1 bulan atau 2 bulan lagi ada skor yang turun nggak? Nah, cara scoring ini sebetulnya satu pola atau satu cara yang sering saya pakai kalau saya menangani klien gitu. Karena apa? Seringkali kayak Mbak Mia bilang nih, sia-sia nih ikut positif disiplin. Merasa sia-sia karena berharapnya dari 8 ke 0. Ya, misalnya nih, saya pakai contoh Mbak Lavern lagi deh, karena nggak tersinggungan kayaknya orangnya. Jadi misalnya Mbak Lavern mengancamnya 8 gitu kan. Nah, yang perlu diamati adalah 1 bulan lagi 8-nya itu turun ke 6 nggak sih gitu. Jadi jangan berharap turunnya langsung ke 0 gitu ya. Nanti merasanya sia-sia gitu. Oke, sudah dapat ya berarti ya. Sekarang kita pindah ya Bapak Ibu ya. Pastikan kita catat. Nanti minta suami juga untuk catat ya, atau minta istri juga untuk catat, untuk Pak Bagus. Oke, nah sekarang kita pindah ke encouragement toolbox. Nambah dong ya isinya ya. Kalau nggak nambah kami sedih nih, putus asa nih kami nih. Oke, mengancam itu, mengancam dengan kain. Nah, sekarang untuk encouragement toolbox, silahkan pilih. Boleh berapa aja, nggak ada minimal, nggak ada maksimal ya. Boleh pilih dan 10 kalau Bapak Ibu merasa sering melakukannya, makin sering, makin otomatis itu 10. Kalau 1 itu ya udah pernah coba lah gitu ya. Oke, kalau tadi Mbak Damar tegaskan keputusan Anda gitu ya. Kalau itu mah saya nggak usah belajar positif disiplin kayaknya. Mbak Lover yang ketawa. Saya butuh 5 bulan Oke. loh Mbak Prita sampai bisa mencentang encouragement box yang ini. Kita punya perjalanan masing-masing ya.
Iya, betul. Kalau saya nih yang sedang merasa paling ini nih, sediakan waktu khusus bersama anak tapi one on one. Buat Bapak Ibu yang udah punya anak lebih dari satu pasti terasa ya, ketika ngajak main anak berdua itu bukan jadi special time, tapi jadi waktu perang. Jadi saya sekarang tega-tegain gitu untuk nitipin satu ke yang lain, jadi bisa one on one. Tadi kayaknya ada teman yang cerita juga ya. Ini Mbak Prita pernah komen di story saya, Bu Ibu. Waktu saya menstorikan mendampingi embun, terus suasananya tenang banget. Dia bilang, aduh udah berapa tahun aku nggak gini. Seumur anak yang kedua kayaknya. Oke. Oh, banyak yang betul kan. Kalau sudah boleh mau dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Jadi takut punya anak kedua. Nggak apa-apa, Mbak. Bersusah-susah dahulu, lebih susah kemudian. Oke, nanti pasti beda nih jawaban encouragement toolbox-nya yang antara yang kubunya Mbak Damar sama kubuku yang too kind atau too firm. Oke. Oke, nah ini menarik Mbak Winda. Semuanya hampir sudah, tapi skornya cuma 3-4. Ini saya merasa dulu waktu awal-awal coba dengan sengaja mencatatkan gitu ya. Nah, nanti Mbak Winda atau ibu-ibu yang lain boleh kalau mau amati sebulan atau 2 bulan lagi, kira-kira yang naiknya banyak itu yang mana gitu. Jadi yang naiknya banyak biasanya nyaman untuk kita, nyaman untuk anak, sehingga respon anak tuh cepat gitu. Misalnya kalau saya yang naiknya banyak adalah yang sebentar lagi kita akan bahas, Wheel of Choices. Itu ke Wikan, anak saya yang pertama. Jadi gampang banget, enak banget saya melakukannya gitu ya, karena cocok untuk dia, pola pikir dia cocok, dan cocok untuk saya, karena nggak harus terlalu yang kind gitu ya, yang saya susah gitu. Tetap logik gitu. Nah, nanti bisa diamati ya, supaya small wins-nya itu nampak gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Percaya pada anak. Oke, terima kasih Mbak Mia dari Bu Fatia. Oke, menegaskan keputusan. Nah, dengan cara tidak merespon ketika dia ikut. Nah, ini ya. Oke, agak tricky ya. Agak tricky. Aku putus-putus ya Mbak Damar ya? Gambarnya freeze tapi suaranya tidak. Oke. Oh, sekarang nggak freeze. Oke, sekarang putus-putus. Mau saya bantu dulu untuk Mbak Fatia. Kebetulan baru saja terjadi tadi malam. Oke, jadi saat kita menegaskan keputusan, halo, Mbak Prita sedang berbicara ya. Apakah saya jelas, Bapak Ibu? Oke. Ya, saya coba halo? jelaskan untuk yang ya, halo. Oke. Ya, yang kita masuk ke Bu Fatia dulu ya. Iya, saya coba ceritakan pengalaman tadi malam ya, Bapak Ibu. Jadi saat kita mencoba untuk follow through atau tegas terhadap apa yang kita putuskan gitu ya, itu usahakan lakukan dengan masih dengan compassion gitu ya, masih dengan perasaan bahwa aku tetap sayang sama kamu gitu ya. Meskipun kamu menolak,
melakukan seperti apa yang aku inginkan, tapi aku tetap sayang sama kamu gitu ya. Nah, jadi usahakan untuk respon kita itu sama gitu ya, antara dia mau sama antara dia mau, kita tetap berespon dengan penuh sayang gitu ke dia gitu. Nah, semalam itu kondisinya begini. Jadi setiap malam saya sudah capek gitu ya, dan saya adalah tipe yang terlalu permisif, jadi semakin saya nggak ada energi, semakin saya permisif gitu ya. Dan sudah sampai terbentuk pola kalau Embun belum mau tidur, saya udah capek, ya udah kasih screen time dulu gitu ya. Dan akhirnya selalu kebablasan, nggak mau dimatikan dan nonton sampai ketiduran gitu ya. Nah, terus tadi malam sebenarnya sudah mulai sebulan terakhir ini saya mencoba gitu ya, tapi tetap nggak bisa dengan cara lain, ditawarin macam-macam nggak bisa gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan tadi malam untuk oke, aku mau mencoba lebih firm, aku mau mencoba lebih tegas gitu ya. Jadi aku bilang, Nak, sudah jam 11, ayah dan ibu dan mau tidur, Embun kayaknya juga butuh tidur gitu ya. Ibu akan mematikan handphone ini dan ibu akan menyimpannya biar besok pagi bisa dipakai lagi gitu. Lalu dia bilang masih nawar gitu ya, nggak mau dan lain sebagainya. Terus ibu matikan ya, titik, dimatikan, disimpan, dijauhkan gitu ya, biar nggak menjadi trigger lagi. Lalu saya peluk dia. Saya bilang, I love you and we need to go to sleep right now. Gitu. Saya ulang-ulang terus saya nyanyikan Kidamaring kading-kading, Kidamaring kadul gitu ya, I love you kayak gitu. Terus dipeluk, dia bilang, tapi aku masih pengen gini. I know, I love you and we can sleep right now gitu ya. Dia mulai lagi gitu, saya bilang, ibu tahu, ibu dengar gitu ya. Dan sekarang waktunya untuk tidur. I love you, good night kayak gitu. Besok kita main lagi, besok kita nonton lagi kayak gitu. Diulang-ulang terus sampai akhirnya dia yang menyerah sendiri, dia menguap dan dia bilang I love you too, terus tidur gitu. Jadi meskipun kita merasa harus tegas gitu ya, kita pastikan dia merasakan cinta kita gitu ya, bukan amarah kita, bukan ultimatum kita kayak gitu. Kalau bapak ibu bingung mau ngomong apa, bilang aja terus I love you dan kita harus gini, I love you kita harus gini gitu ya. Diulang-ulang aja terus. Mbak Prita ada saran lain? Berat kali. Tepuk tangan dong buat Mbak Damar. Saya bangga loh sama diri saya sendiri, enggak yang ya udah 5 menit lagi ya. Ya udah nanti kalau timer berbunyi matikan ya, tapi nambah lagi kayak gitu. Iya, dan saya ingin menggarisbawahi dulu Bapak Ibu bahwa seperti yang tadi Bu Damar katakan, kita tetap perlu merespon untuk menunjukkan bahwa cinta kita itu unconditional gitu. Jadi mau kamu setuju, mau kamu gak setuju, mau kamu ngeberontak, mau kamu gak berontak, Mama tetap mencintai kamu gitu ya, unconditional. Nah, baik. Oke, jadi sudah dapat ya discouragement toolbox-nya, encouragement toolbox-nya. Ini kalau bisa ditulis yang bagus gitu ya, atau di post-itin gitu, terus kita pajang gitu ya, dekat tempat yang sering kita lihat gitu ya. Dan nanti jangan lupa sepakati dengan pasangan kalau memungkinkan, supaya kita nggak berjuang sendiri gitu ya. Oke, semoga nanti Bapak Ibu kita sama-sama nih, saya juga bisa berkurang sedikit demi sedikit untuk yang discouragement toolbox-nya, dan kita makin bisa menemukan encouragement toolbox yang pas untuk anak kita sekarang. Nah, tadi kita angkat dari sharingnya Pak Bagus ya, bahwa yang ini dulu mempan, yang ini udah nggak mempan sekarang. Jadi harus ganti lagi isi encouragement toolbox-nya. Atau isinya sama, tapi kalimatnya yang kita ganti gitu. Jadi memang bongkar pasang nih encouragement toolbox-nya gitu. Dan ada kemungkinan juga nanti ketika anak-anak mungkin sekarang masih 18 bulan, belum ada nih discouragement yang
menceramahi misalnya, karena nggak paham juga mungkin dia diceramahi gitu ya. Nanti ketika anak-anak 4 tahun, ada lagi nih godaan untuk masuk discouragement toolbox lain gitu ya. Jadi ini sifatnya sangat dinamis. Bapak Ibu jangan merasa untuk kok aku dulu nggak suka ngancem ya, sekarang kok malah aku merasakan kemunduran ya, karena aku jadi suka mengancam. Bukan kemunduran, tapi anaknya yang mengalami kemajuan konsep berpikir, jadi lebih kritis, jadi lebih menantang, jadi lebih sering membantah gitu ya. Ini jadi makin serem nih yang anak-anak yang masih kecil. Enggak Bapak Ibu ya. Kami berusaha kasih tahu jelek-jeleknya gitu ya, bahwa ini akan bongkar pasang supaya Bapak Ibu nggak sampai ada di titik merasa sia-sia dan helpless gitu ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini saya perlu tambahkan ini supaya tadi kan saya bilang kayak anak mungkin akan punya kelebihan lain sehingga perilaku menantangnya tuh berkembang gitu ya. Seperti ini anak kita mungkin memiliki 85% kekuatan dan 15% kelemahan. Kita yang akan memilih untuk kita berfokus ke mana. Kita mau menghabiskan 85% waktu dan energi kita untuk fokus di 15% kelemahannya. Ini sebagai contoh, kita menghabiskan energi kita untuk minta dia makan gitu ya. Minta dia makan sampai habis dan makanannya harus komplit gitu kan, dimana itu mungkin kelemahan anak-anak saat ini gitu, maka mungkin kelemahan atau perilaku negatifnya akan meningkat dan kekuatannya akan hilang gitu ya. Tapi kalau kita menghabiskan 85% waktu dan energi kita untuk memfasilitasi dan mendorong kekuatannya, maka kelemahan atau perilaku negatifnya akan berkurang. Jadi kalau kita pakai energi kita, kelebihan anak apa sih? Misalnya nih, kalau lagi main sama kita, dia betul-betul engage, kalau lagi pretend play gitu ya, dia betul-betul engage, betul-betul senang, terus kita pakai waktu kita untuk benar-benar hadir penuh utuh tuh, waktu menemani dia pretend play misalnya. Dan kita taruh pretend play-nya sebelum makan. Nah, maka ketika kita fokus dengan apa yang jadi kekuatannya, si bad behavior-nya ini akan berkurang. Kira-kira itu. Sebenarnya ini masuk ke hukum Pareto ya, Pareto Principle. Oke. Nah, ini dia yang ditunggu oleh Bapak Ibu. Jadi sebetulnya boleh tidak sih memuji gitu ya? Dan seperti kalau nggak boleh, terus aku harus bagaimana gitu kan? Kalau anak-anak membuat satu positive behavior gitu ya, suatu perilaku yang positif, aku harus gimana kalau nggak boleh memuji? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi jadi nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti kita akan bahas, atau gini deh, kita masuk ke role play dulu ya. Kita masuk ke role play dulu. Nah, di role play ini nanti saya sama Mbak Damar akan praktekkan ya. Ada satu ibu yang ibu encouragement dan ada satu ibu yang praise. Mbak Damar mau yang mana? Bebas saya. Nih, saya berusaha ini nih, memberikan pilihan nih, Mbak Damar. Halo? Iya, halo. Apa? Oke, iya, Mbak Damar mau yang mana? Oke, saya yang praise boleh ya? Boleh deh. Oh, Mbak Damar yang praise. Mbak Prita yang praise, oke. Ya udah, saya yang praise. Ini jadi Sri Mulat begini. Oke deh, aku yang encouragement ya, Mbak Damar ya? Iya, boleh. Oke. Nah, silakan nanti kita boleh ini ya, boleh modifikasi ya. Kalau kalimatnya kayaknya baru untuk anak yang SD gitu, mungkin kita boleh modifikasi ya. Silakan Mbak Damar. Oke.
Nah, Nak, kalau hari ini bisa pipis di toilet terus, nanti Ibu kasih permen 1 kantong, oke? Oke, nah, kalau misalnya kamu bisa pipis, kayaknya kamu jadi lebih enak ya, nggak basah semua ya celana sama kakimu. Oke. Wah, kamu bisa menyusun 5 blok. Ibu bangga banget sama kamu. Yeay, apa yang kamu rasakan setelah 5 bloknya tersusun ke atas? Nah, gitu dong, dengerin Ibu. Aduh, seneng banget loh Ibu ini kalau didengerin kayak gini. Ya, terima kasih ya Mas. Kamu barusan sudah mendengarkan Mama. Oke, sekarang kamu ingin menyampaikan apa ke Mama? Gantian kamu deh. Ibu seneng loh kalau kamu makannya sampai habis gini, tuh nggak ada nasi, nggak ada kuahnya, bener-bener bersih piringnya. Ibu seneng sekali. Ya, terima kasih Mas. Makanannya sudah habis. Kamu sekarang merasa kenyang? Atau kamu ingin tambah makan buah? Oke. Wah, kamu bikinnya seperti yang Ibu ajarkan ya? Wah, pinter. Kamu merhatiin banget ya. Oke, Mas. Ambil nasi sama Ini poya kamu tuh lagi enak, bikin... Nak. Nasi sama poya loh. Oke. Biasa kebungkus. Bentar. Oke. Oke. Sudah, Nah, Mbak Rita? iya. Nak, kamu boleh ceritakan ke Ibu apa yang sedang kamu buat? Kamu mau ceritakan ke Ibu? Ibu penasaran loh apa yang sedang kamu buat. Ih, anaknya pinter banget ini. Siapa anak paling pinter ini? Emang tahu banget ya cara buat nyenengin ayah Ibu. Makasih ya. Wah, terima kasih ya. Kamu udah membereskan mainan ini. Jadi nanti kalau kamu mau main, kamu gampang deh nyarinya. Oke. Satu kali lagi kali Mbak Damar ya. Satu lagi ya. Oke. Kamu tuh baik banget, anak baik. Ibu sayang banget sama anak baik Ibu. Oke. Susah nih, sering ngomong gini. Kebalikannya. Oke, nah makasih ya Mas, kamu tadi udah selesaikan online school-nya, kelas online-nya. Gimana rasanya kalau kamu udah bisa selesaikan? Baik. Oke, Bapak Ibu, itu tadi ada Ibu Praise, Mbak Damar, dan ada Ibu Encouragement ya dari saya. Sekarang anak-anak, kira-kira apa yang anak-anak, ini saya stop share dulu ya. Apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan ketika mendengar pujian-pujian dari Ibu Damar tadi? Apa yang kita bayangkan itu dilakukan terus-menerus selama setiap hari gitu ya, dan dalam sehari itu bertubi-tubi gitu ya. Wah, great job, anak pintar. Ibu sayang deh kalau kamu pintar banget kayak gini. Ibu sayang deh kamu jadi anak baik hari ini. Ketergantungan, apa yang dilakukan udah bagus semua, asal ibu senang. Karena ingin dipuji, adiktif lama-lama. Aku harus nice terus biar mama happy. Oke, saya coba ambil beberapa sampel ya. Kalau anak sudah punya pikiran aku harus nice terus biar mama happy, kira-kira 25 tahun lagi karakteristik apa yang akan berkembang dalam dirinya? People pleaser. Thank you, Pak Bagus.
Terima kasih Bu Heni. Tertutup approval addiction. Nah, nahnya panjang banget. Oke. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu yang dirasakan. Kira-kira bagaimana bila anak ini nanti menghadapi kegagalan atau kesalahan gitu ya? Respon anak-anak akan seperti apa sih kalau dia mendapatkan pola pujian yang terus-menerus berpola? Sulit untuk bangkit, cepat frustasi, merasa dunianya hancur, stres ketika gagal. Takut gagal, oke. Baik, oke. Nanti saya mau share dikit gitu ya, tapi setelah kita ambil insight yang resilient, sampai kita setelah ambil insight yang encouragement. Jadi tidak resilient, oke. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu tadi ya yang kira-kira dirasakan dan akhirnya skill yang terbentuk gitu. Ketika pola pujian ini terus-menerus didapatkan. Nah, sekarang tadi kita punya ibu yang satu lagi kan, ibu encouragement. Apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan ketika terus-menerus mendapat encouragement? Tadi ya, misalnya ya, oh bagaimana perasaanmu? Oke, terima kasih sudah merapikan ini supaya kamu besok tidak kesulitan lagi. Apakah kamu bangga dengan dirimu? Kira-kira apa yang anak-anak pikirkan atau rasakan? Atau kalau sulit, Bapak Ibu boleh langsung jump in karakter apa yang terbentuk gitu ya. Ibu care sama aku, perasaanku dihargai, usahaku dihargai. Oke. Aku melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Ya, kalau kita perhatikan semuanya aku gitu ya. Jadi anak jadi merasa bukan melakukan sesuatu buat orang lain gitu ya, tapi memang untuk dirinya sendiri. Mau dipuji atau enggak, aku akan melakukan yang sebaik-baiknya. Jadi motivasinya intrinsik. Ya, build self-esteem, karena yang dihargai adalah proses yang mereka kerjakan gitu ya. Bukan feedback perasaan kita. Baik. Jadi, karakteristik apa atau life skill apa yang akan terbentuk Bapak Ibu kira-kira 25 tahun lagi? tahun lagi kira-kira karakteristik atau life skill apa? Percaya diri, oke. Humble, daya juang tinggi, tanggung jawab, oke. Inisiatif, punya pendirian. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Nah, ini dia ya, encouragement versus praise. Jadi, mungkin saya mau cerita dikit ya tentang pujian ini, dampak pujian sampai ke masa dewasa gitu ya. Waktu itu Mbak Damar cerita bagian punishment gitu. Saya cerita yang enak-enaknya aja deh. Saya cerita yang praise, yang pujian gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya itu dibesarkan oleh gabungan parenting style antara permisif ya, ibu saya sangat permisif dan ayah saya autoritatif gitu. Jadi kind and firm gitu ya. Ayah saya kind and firm, tapi ibu saya permisif gitu. Dan saya sangat banjir pujian dari kecil gitu. Karena ibu saya merasa bersalah bekerja di luar rumah dan tidak punya waktu untuk anak-anak, jadinya
membanjiri anak dengan pujian, hadiah gitu. Dua itu yang terus diberikan. Nah, pujiannya diberikan langsung ke saya plus membanggakan saya di orang-orang. Gitu ya, di saudara, di siapa, oh dibangga-banggain gitu. Oh, yang Prita tuh begini gitu ya. Sehingga dampaknya adalah memang betul self esteem saya, PD saya jadinya bagus gitu ya. Keberanian saya untuk ambil resiko, ambil tantangan itu jadinya bagus. Di sisi lain saya tuh approval addiction. Nah, tadi siapa yang bilang approval addiction gitu ya. Karena saya merasa saya baru dikatakan bagus kalau orang lain meng-approve bahwa langkah saya betul. Jadi saya haus akan pengakuan gitu. Nah, dan itu parahnya gitu ya sampai saya menikah, berarti kan udah dewasa ya, udah menikah. Dan ketika saya bimbang, ini saya udah punya anak, mau ngurus anak, apa mau balik kerja atau seperti apa, saya jadi merasa kalau saya memutuskan tidak kerja karena orang tua saya bekerja sampai sekarang gitu ya. Berarti kebanggaan mereka kan tadi kan kalimatnya, aduh mama bangga sama kamu, ini loh anak yang aku banggain gitu ya. Ini loh anakku tuh udah begini-begini. Berarti kebanggaan mereka terhadap saya hilang ketika status bekerja itu hilang dari diri saya gitu ya. Kalau saya jadi ibu rumah tangga nih dan saya nggak bekerja, berarti saya tidak berarti lagi, saya kecil dan saya tidak penting, tidak signifikan di keluarga saya gitu. Nah, sampai akhirnya menghambat saya untuk mengambil keputusan untuk mau merawat anak-anak sendiri gitu ya. Dan sampai saya di usia yang sudah segitu ya, sepertinya kan udah nggak pantas ya, saya sampai tanya ke bapak saya gitu, Pak, biar bapak seneng, menurut bapak aku tuh harus gimana sih yang benar gitu ya, harus ngurus anak, apa harus aktif kerja lagi, apa gimana gitu. Dan itu pertanyaan saya, yang benar menurut bapak itu gimana ya aku tuh sekarang, biar bapak seneng itu aku gimana ya. Kalau aku cuma nyusuin sama gendong-gendong anak di rumah gini, Bapak malu nggak sih sama aku? Gitu. Ada nggak sih yang diceritain ke orang-orang gitu ya? Nah, dan itu saya nggak sadari, Bapak Ibu. Saya ngerasa, oh aku tuh orangnya pede, aku tuh orangnya self esteem-nya tinggi gitu ya. Tapi begitu ada di titik terendah gitu, baru betul-betul, oh ternyata sampai sebegininya ya kebutuhan saya akan pengakuan dari orang lain dan terutama dari orang tua saya. Sampai apa kata suami itu saya anggap, nggak penting lah kita baru nikah berapa tahun gitu ya. Tapi self esteemku itu dibangun dari pujian bapak ibuku, bukan dari kamu gitu ya. Sehingga ketika mereka malu dengan statusku sekarang, jadi runtuh, udah nggak ada apa-apanya ini Prita, meskipun udah sekolah S2 tapi runtuh gitu. Apalagi kalau pujian itu spesifik ya, spesifik ke akademis, ke fisik mungkin, ke pencapaian dalam hal materi mungkin gitu ya. Jadi saya jadi melabel diri saya, kamu berharga kalau kamu titik-titik-titik gitu. Jadi dampaknya sampai sebegitunya. Makanya kita perjuangkan sama-sama nih. Dan saya pun susah sekali untuk masih berusaha ya untuk bisa menahan pujian yang berlebihan ke Wikan, anak saya yang pertama gitu ya. Karena semuanya bagus gitu. Jadi mau nggak bilang keren tuh susah gitu ya. Tapi saya ingat banget gitu bahwa dampaknya bisa sampai saya umur berapa ya? Hampir 30 tahun gitu. Jadi yuk kita perjuangkan sama-sama. Ya ini tadi karena pujian itu. Terima kasih sudah sharing. Sama-sama. Selama sharing yang nggak disuruh nangis, aku lancar kok. Kalau boleh aku menambahkan sedikit sisi Boleh lain banget. gitu ya dari dipuji. Kebetulan saya sama Mbak Prita ini sama gitu ya. Pernah mendapatkan pola asuh yang sama. Kita ngobrol, oh kita cocok banget tuh ternyata kan dulu kecilnya sama gitu. Nah jadi kalau saya lebih dari sisi betapa mudahnya saya mendapatkan pujian gitu. Jadi
melakukan hal yang sebenarnya normal-normal aja dilakukan anak kecil gitu ya, tapi mendapatkan pujian berlebihan kayak, wah pinter banget kamu, langsung ditepuk tananin, wow, dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu membuat saya sangat tidak bisa menerima kritikan gitu, karena terlalu mudahnya mendapat pujian. Jadi saat mendapat kritikan, saya merasa bahwa ada yang salah sama saya gitu. Jadi kritikan itu kalau di saya gitu ya, di prosesnya bukan aku mengerjakannya salah, tapi aku adalah kesalahan. Aku adalah sebuah kesalahan gitu. Jadi sampai sedalam itu gitu. Makanya waktu apa ya? Soalnya dari sampai SD gitu ya, sangat mudah sekali mendapatkan pujian gitu ya. Apalagi SD pelajarannya masih gampang, masih sering dapat nilai 100 gitu ya. Begitu masuk ke SMP gitu ya, susah, lebih kompleks gitu. Terus nilainya menurun, tidak mendapatkan pujian, terus ditanya kamu kenapa, biasanya pinter sekolahnya dan lain sebagainya gitu. Jadinya merasa bahwa ada yang salah nih sama aku gitu. Terus akhirnya dari SMP sampai dewasa drop gitu, rasa percaya dirinya gitu. Kalau Mbak Prita tadi masih tumbuhnya menjadi anak percaya diri gitu ya, tapi saya tumbuh menjadi anak yang rendah diri gitu, yang ngerasa bahwa oh aku nggak berani ngambil challenge baru kalau aku ngerasa akan ada kegagalan di situ. Kalau aku merasa aku akan dikritik di situ, aku nggak mau ambil. Kayak gitu, aku mendingan mundur sebelum berperang gitu. Jadi pujian gitu ya, ternyata bisa punya beberapa sisi gitu, yang membuat kita memutuskan untuk melakukan apa, untuk berpikiran apa tentang diri kita gitu. Susah banget ya Bapak Ibu ya, positif disiplin ya, punishment nggak boleh, reward nggak boleh. Oke, tapi kita bergaris bawahi sekali lagi kalau itu berpola ya, kalau itu berpola. Betul, Kami kan mendapatkannya berpola loh, sampai dari lahir sampai ini ya. Kalau itu didapatkan dari kakek nenek pasti ya, kita imbangi aja Bapak Ibu, kita imbangi. Mainnya prosentase aja gitu ya, mainnya prosentase. Jadi kalau kakek nenek menyumbang 40% ya, kita masukin 60% lah gitu ya. Jadi sahamnya jangan gedean kakek nenek daripada kita. Oke, nah ini kita bahas dikit perbedaan praise dan encouragement. Jadi praise itu sifatnya candu ya. Jadi dia ini hasil penelitian dia sifatnya candu. Jadi addiction tadi memang. Nah, saya nggak akan bahas in detail karena kita sudah dapatkan juga. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang lebih nyaman untuk membaca dalam versi bahasa Inggris, kita bisa berikan tapi mungkin 1 bulan lagi karena perlu disiapkan dulu. Nah, kalau praise itu memuji setelah gitu ya. Kalau encouragement itu memberikan dorongan. Nah, kalau praise itu yang kita puji adalah orangnya gitu. Nah, bahayanya kayak seperti Mbak Damar tadi, ketika gagal, yang merasa gagal juga orangnya, bukan perilakunya. Tapi kalau encouragement yang mau kita highlight, kita tegaskan adalah perilakunya gitu. Kalau saya memang lebih nyaman menggunakan kata andalan saya tuh encouragement 2. Terima kasih sama apa yang kamu rasakan gitu ya, atau mengungkapkan perasaannya dia gitu. Kalau belum bisa lancar mengungkapkan perasaan, kita yang ngomong, kamu senang sudah bisa membuat ini, kamu kenyang sudah makan, kamu merasa bersih sudah mandi gitu ya, sama terima kasih gitu ya. Kalau andalan saya, tapi nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Oke, lalu yang berikutnya yang mau saya highlight adalah akunya. Kalau di praise itu fokusnya adalah kita, orang tua. Aku senang kamu begitu, mama senang kamu begitu. Tapi kalau di encouragement fokusnya adalah anak gitu ya. Dan pastikan cara menyampaikannya lebih baik jangan senang, bangga gitu ya. Tapi ya ini misalnya menghargai gitu ya. Ih, mama menghargai loh kamu udah susah-susah gitu ya. Atau mendeskripsikan saja, sesimpel mendeskripsikan apa yang sedang dia lakukan. Oh, ininya udah masuk semua ya ke kotak ya gitu. Wah, mama lihat yang di sini
nasinya sudah habis ya. Jadi dideskripsikan aja apa yang sedang terjadi atau apa yang telah dia lakukan gitu ya. Oke, ini contohnya tadi sudah, lalu locus of control tadi kita juga sudah bahas ya, ekstrinsik sama intrinsik. Nah, ini ya, mengajarkan untuk kalau praise, apa yang dipikirkan tergantung pada pendapat orang lain ya. Approval tadi, people pleaser tadi. Kalau ini cara kita mengajarkan mereka untuk mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Dan ini yang penting, efek pada pikiran, merasa berharga saat mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kalau yang di encouragement, merasa berharga tanpa perlu disetujui orang lain karena dia paham apa yang baru saja dia lakukan dan apa dampak positif dari apa yang dia lakukan. Dan ini ya efek jangka panjangnya. Ini keren banget loh. Menurut saya penelitian-penelitian yang dilakukan terkait ini gitu ya, karena antara penelitian dan bukti nyatanya itu cocok gitu ya. Efek jangka panjangnya yang praise tergantung validasi orang lain, kalau encouragement jadinya PD-nya lebih permanen gitu ya. Oke, nah ini tadi sudah. Oke, jadi nanti PR-nya Bapak Ibu coba rencanakan, karena kalau nggak direncanakan tuh menurut saya agak nggak otomatis sih, si encouragement ini nggak automatically kita mengucapkan itu gitu. Yang otomatis tuh, yeay keren, wah bagus, wah pinter, itu yang otomatis gitu ya. Tapi kalau encouragement ini emang nggak otomatis, jadi kalau bisa kita rencanakan, nanti lama-lama jadi ketemu mana ya yang paling nyaman dan paling mudah keluar dari benak kita gitu. Masing-masing kita mungkin beda-beda gitu ya. Oke, ini sepertinya saya lewati aja ya Mbak Damar ya, karena sudah tercover dalam tadi. Oke, sekarang kita masuk di sini. Wheel of Choice. Nah, ini kalau Bapak Ibu follow Mbak Prita di Instagram baru beberapa hari lalu dicobakan gitu ya, sebelum mengajak anak-anak mudik ya, perjalanan jauh gitu. Jadi Wheel of Choice ini sifatnya Bapak Ibu adalah sebagai payung sebelum hujan gitu ya, atau persediaan perlengkapan sebelum badai datang gitu. Jadi kita meraba-raba, kira-kira kalau mau diajak pergi nanti di mobil bakalan begini. Kira-kira kalau misalnya adik barunya dibawa dari rumah sakit pulang ke rumah gitu ya, nanti akan terjadi seperti ini kayak gitu. Nah, jadi sebelum hal itunya kejadian, kita prevention dulu gitu ya. Positif disiplin itu kebanyakan itu juga tentang prevention gitu. Kita sudah berpikiran ke depan gitu ya, kira-kira apa yang akan terjadi, lalu kita siapkan dulu diri kita dan anak kita. Nah, Wheel of Choice ini cara bikinnya sama seperti yang kemarin kita bikin rutinitas gitu ya. Jadi usahakan kita sama anak benar-benar bisa berkontribusi dua-duanya gitu ya. Jadi jangan cuma satu arah dari ibu doang, orang tua doang gitu ya, karena anak nanti akan terpaksa, ini bukan keinginanku, ini bukan pilihanku, dan jangan dari anak doang gitu ya, karena nanti pilihan-pilihannya wah luar biasa gitu, bisa bikin kacau balau dunia persilatan gitu ya. Nah, caranya sama, kita tidak akan mempraktekkan kembali gitu ya, tapi ini bentuknya berupa lingkaran gitu, dan kita bikin garis roda-roda gitu ya. Nah, lalu nanti kita kasih informasi dulu di depan gitu ya. Apa yang akan terjadi gitu, kondisinya bagaimana, situasinya bagaimana, lalu kira-kira, misalnya saya ambil contoh yang Mbak Prita mau mudik gitu ya. Nah, nanti kita mau perjalanan jauh nih, sekitar 10 jam di mobil gitu ya. Nah, 10 jam kan lama sekali, kita nggak bisa keluar dari mobil karena lewat tol gitu ya. Jadi kita harus duduk di mobil lama. Kira-kira biar nggak bosen gitu ya, nanti kita mau ngapain aja ya di dalam mobil gitu. Nah, untuk anak-anak 3 atau 4 tahun ke atas yang sudah bisa diajak ngomong, kita kasih pertanyaan open-ended gitu ya.
kamu pengennya ngapain? Kamu sukanya apa? Kira-kira apa yang bisa dilakukan sambil duduk gitu ya. Nah, itu nanti kita tulis dulu aja semuanya gitu. Lalu nanti baru kita go through lagi. Kira-kira hal apa yang possible dilakukan dan hal apa yang tidak possible dilakukan nanti kita kasih tahu ke anak. Yang ini kayaknya agak berbahaya, Mas. Kalau di dalam mobil, kamu punya ide lain nggak yang lebih aman gitu misalnya ya. Nah, untuk anak-anak 3 tahun ke bawah yang belum bisa diajak belum bisa kita gali idenya gitu ya, kita bisa berikan pilihan sederhana yang possible untuk dilakukan di dalam mobil itu gitu ya. Misalnya Kama kan suka puzzle sama suka mewarnai gitu ya. Kama mau pas di mobil melakukan salah satu itu gitu, pilih yang mana gitu. Misalnya puzzle, oke, puzzle mau bawa yang mana puzzle-nya? Ada puzzle burung, ada puzzle orang gitu ya. Mau bawa yang mana kayak gitu. Jadi kita kasih pilihan gitu, biar anak itu nggak bingung gitu ya, tapi tetap pilihannya sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Nah, ini bisa dipakai untuk berbagai macam. Ini bahkan kalau Bapak Ibu lihat di 52 tools gitu ya, ada yang namanya anger wheel of choice. Jadi itu seperti wheel of choice ini, tapi khusus saat anak tantrum atau khusus saat anak marah-marah gitu ya. Nah, bisa diterapkan. Kalau anger wheel of choice itu pilihannya lebih ke cara menenangkan diri. Misalnya kalau selama ini anak marah itu sambil pukul-pukul gitu ya, kita kasih pilihan lain. Misalnya apakah kalau marah kamu pengen menghentakkan kakimu, atau pengen masuk ke kamarmu, atau pengen memeluk bantalmu, kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa diberlakukan untuk situasi apapun gitu. Tapi kita tarik ke depan sebelum kejadiannya terjadi. Oke? Nah, seperti biasa anaknya juga bisa diajak mewarnai gitu ya, atau kita tempel foto, tempel gambar. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Prita. Kita bisa lanjut dulu. Oke. Mungkin aku nambahin dikit Mbak Damar yang Wheels of Choice ini. Jadi perbedaan ketika anak disiapkan gitu ya. Jadi kan Wheels of Choice ini tadi ya pencegahan. Jadi kan kita menyiapkan dulu mental anak nih apa yang mau dia hadapi dengan tidak dilakukan gitu ya. Jadi pada saat kami perjalanan 5 jam itu dengan berbekal ini saya bawa dan nggak bagus gini Bapak Ibu ya, saya bikinnya tuh yang udah buru-buru gitu ya, bikin sama Wikan aman. Jadi 5 jam itu aman gitu ya. Setiap kali dia sudah mulai bosan dan jadi ngusilin adiknya gitu, kamu mau pilih mana lagi? Kamu mau pilih mana lagi? Mana yang belum? Mana yang sudah gitu. Nah, tapi tadi pagi gitu ya, kita ajak dia muter-muter di kota saya gitu. Tapi saya nggak siapkan, jadi main angkut aja, main berangkat aja gitu ya. Aduh, yang ada bukan saya menikmati pemandangan gitu ya, tapi melerai mereka berdua gitu. Jadi karena mentalnya nggak siap gitu dan dan dia nggak bisa inget ini karena ininya juga nggak dibawa gitu ya. Jadi memang perlu waktu untuk ini dan itu bisa masuk ke family meeting dan untuk merumuskan ini gitu. Lalu tadi yang roda kemarahan itu bisa masuk untuk tools yang dipakai anak pada saat positive time out gitu. Oke, silakan Mbak Damar dilanjutkan. Mungkin saya enter dulu sembari saya izin ke toilet Mbak Damar ya. Boleh, silahkan. Nah, ini kita akan langsung melakukan aktivitas saja Bapak Ibu gitu ya. Di sini sebenarnya ada contoh kalimat-kalimatnya, tapi biar lebih relate ke Bapak Ibu, saya ingin menggali kalimat-kalimat yang sering keluar dari Bapak Ibu saja gitu ya. Nah, don't worry, no judgment at all gitu ya. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu di sini pernah merasakan anaknya membantah kita gitu ya, kita suruh apa dia balas jawab apa, kita suruh begini dia balas jawab gitu. Sering, oke. Jadi sudah makanan sehari-hari ya Mbak Septi ya. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya gitu ya, apa respon yang diberikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Gini deh, saya arahkan dulu ya, Bayangkan anak
Anda suruh untuk membereskan mainan, lalu anaknya bilang, ibu aja, ibu kan bisa beres-beres. Ibu kan kerjaannya beres-beres, gitu ya. Coba, kira-kira saat anak ngomong gitu dan kita balik ngomong sesuatu ke dia, apa yang kita omongin ke anak kita? Mainannya kan punya kamu. Terus, ada lagi? Udah berani ngebantah ya sekarang gitu. Lah kan kamunya yang main bukan ibu. Kalau nggak diberesin besok nggak usah main lagi aja. Kan tadi kakak yang main. Oh gitu. Nah siapa yang habis main emangnya tadi? Astagfirullah gitu ya, ngelus dada gitu. Oke. Nah sekarang bayangkan saat kita menjadi anak-anak gitu ya, dan saat kita bilang ibu aja yang beresin, kan ibu suka bersih-bersih gitu ya, atau aku nggak mau beresin, nanti masih mau aku pakai lagi kayak gitu. Jadi terus orang tuanya berkata seperti ini, seperti yang Bapak Ibu ucapkan di chat gitu ya. Kira-kira apa yang dipelajari anak dari sini? Apa yang dipelajari anak dari kata-kata mainannya kan punya kamu. Oh, udah berani ngebantah ya sekarang, gitu. Kalau nggak diberesin besok nggak usah main lagi aja, gitu. Kan tadi kakak yang main, kok ibu yang harus beresin, gitu. Oke, kira-kira apa yang dipelajari anak dari ucapan kita itu? Oke, egois, tidak mau membantu. Oke, harus nurut yang ibu mau, males dengerin bunda, ibu nggak asik, males ibu juga membantah aku, jadi membantah itu tidak apa-apa gitu ya, tidak merasa ada silogismenya. Oke, baik. Nah, kira-kira saat Bapak Ibu dibantah seperti ini, respon utamanya apa? Pengen ya udah aku lakukan aja atau aku harus bantah balik lagi nih? Aku harus mencari kata bantahan yang lebih kuat lagi nih gitu, atau ya udah deh gitu. Jadi bantah balik lagi. Jadi langsung ke mode defense. Oke. Nah, seru banget nih Mbak Fatia. Memang saat kita balik dibantah, saat kita balik merasa dikritik, saat kita merasa disuruh, memang reaksi fisiologis otak kita adalah defense gitu ya. Bagaimana caranya bertahan, yaitu dengan balik bantah lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, saat anak membantah kita dan kita membantah balik, itu bantah-bantahannya akan berlangsung jauh lebih lama daripada kalau kita tidak membantahnya lagi, gitu ya. Oke, bayangkan kalau misalnya saat anak tadi disuruh beres-beres gitu ya, terus dia bilang nggak mau ibu aja, gitu kan, ibu kerjaannya beres-beres, kan ibu suka beres-beres, gitu ya. Lalu ibu ngomong gini, iya bener ibu suka beres-beres, tapi masalahnya ini terlalu banyak, ibu nggak bisa beres-beres sendiri. Gimana ya? Nah, kira-kira Bapak Ibu sebagai anak-anak, apa yang diucapkan ke saya? Aku bantuin deh, Ma. Ya udah deh aku bantuin. Sana minta tolong ayah aja gitu ya. Back talk lagi gitu. Oke. Nah, tapi coba bandingkan back talk yang tadi gitu ya, yang ibu aja kan ibu kerjanya beres-beres gitu, sama back talk yang coba minta tolong ayah. Ada perbedaannya kah? Skill apa yang dipelajari dari back talk yang kedua? Lebih solutif, bisa mencari jawaban atas sebuah permasalahan gitu ya, problem solving gitu. Nah,
Balik lagi seperti dulu, bisa jadi yang kita lakukan tidak langsung membuahkan hasil, tapi menanam benih di 20 tahun ke depan, gitu ya. Itulah kenapa waktu anak kita backtalk, kita usahakan jangan backtalk lagi, gitu. Karena saat kita backtalk lagi, pertama, reaksi fisiologis anak jadi defensif. Kedua, dia jadi belajar bahwa backtalk is okay. Ibu juga melakukannya ke aku, gitu ya. Lalu yang ketiga, adalah anak jadi nggak solutif gitu, nggak bisa mengembangkan skill problem solving gitu. Jadi ya udah defense aja, tidak fokus pada solusi, tapi fokusnya pada gimana biar aku selamat dari ini gitu. Oke? Nah, iya betul kata Mbak Fatia. Semoga ini menanam benih dulu ya. Karena nyatanya anaknya akan meloyor pergi. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama berproses. Gitu. Oke, nanti di materi yang sudah diberikan ada skrip yang sudah kami berikan gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Kira-kira apa sih yang bisa kita ucapkan ke anak untuk menggantikan backtalk gitu ya. Oke, di situ ada opsi-opsinya. Kita bisa ngapain aja. Oke. Oke, ini tadi sudah sedikit terbahas. Kira-kira saat kita backtalk gitu ya, yang dipelajari anak dari kita apa, lalu saat kita tidak melakukan backtalk, benih apa yang kita tanam untuk dia 20 tahun mendatang. Begitu. Nah, ini sentilan sih bagi saya dan Mbak Prita gitu ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita mengontrol dirinya kalau kita sendiri nggak bisa mengontrol diri kita gitu ya. Karena anak itu kan benar-benar ngeliat gitu. Dia sangat butuh model gitu. Kalau modelnya aja backtalk lagi, ya dia pasti akan backtalk lagi. Gitu. Oke? Oke. Jadi kira-kira itu Mbak Damar. Oke, halo Mbak Damar. Ya, jelas Mbak Prita. Oke, ya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu yang kita bahaskan di pertemuan kali ini. Nah, besok kita akan masuk ke pertemuan kita yang terakhir nih. Oke, sebentar ya. Oke, ini saya modifikasi sedikit untuk assignment-nya ya. Jadi untuk hari ini nanti mungkin Mbak Dita juga boleh bantu dicatatkan, dan assignment ini nggak harus dikerjakan sebelum besok ya Bapak Ibu, tetapi ini bisa menjadi catatan kita yang bisa menuntun kita untuk nanti setelah pertemuan terakhir, hal-hal apa saja sih yang panduannya yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita amati perubahan kita dan perubahan anak-anak gitu ya. Maka assignment-nya lebih sifatnya ke arah sana. Nah, yang pertama assignment-nya adalah, sebentar ya, discouragement dan encouragement toolbox. Nah, ini seperti yang tadi sudah kami sampaikan, Bapak Ibu boleh, tadi kan buru-buru ya ngetiknya gitu ya, tapi boleh diresapi lagi, diingat-ingat lagi, didiskusikan lagi dengan pasangan. Kalau misalnya kita dan pasangan udah kuat banget, mau coba melebarkan sayap, mendiskusikan dengan kakek nenek atau dengan pengasuh, dengan bahasa yang disimplify, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi si discouragement sama encouragement toolbox-nya kita coba refleksi diri lagi. Dan pasanglah reminder untuk bisa mengamati small wins kita di mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi gitu ya. Itu assignment yang pertama, encouragement sama discouragement. Nah, yang kedua adalah praise versus encouragement. Nah, untuk ini Bapak Ibu nanti boleh kita buat refleksi juga
kita keplesetnya, ya ampun, udah teriak itu kepleset, Price juga dibilang kepleset ya. Kita kebablasannya nih dalam memuji anak itu ada nggak yang kita kebablasan gitu ya, kita atau pasangan dulu deh, fokus di situ deh, yang sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Kalau kakek nenek itu kan di luar kontrol kita gitu ya. Nah, ada nggak yang kita kebablasan? Pada saat apa sih yang kita susah menahan diri? Dan buatlah skripnya untuk kita mau encouragement kalimatnya itu seperti apa gitu ya, situasinya apa yang mau kita ucapkan gitu. Itu kita buat supaya lebih enak pada saat latihannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya mungkin sudah usia 2,5 tahun, sebenarnya Wheels of Choice itu baru efektif mungkin 3 atau 4 tahunan ya Mbak Damar ya. Tapi kalau ada yang mau dicoba, gimana? Betul, betul. Ya, 3-4 tahun ya. Tapi kalau ada yang mau mencoba dengan, karena kalau saya sendiri jujur kalau praktek ke Kama yang usianya 2,5 hampir ke 3 tahun, masih susah mendiskusikannya, masih susah, dan untuk dia ingat bahwa ini tadi hasil diskusi kita loh, itu juga masih susah gitu. Jadi usul saya daripada merasa gagal, ya udah dicoba untuk yang 3 tahunan lah, 3 tahunan ke atas gitu ya. Oke, dan kalau bahasanya Mbak Damar yang terakhir, yang don't back tall back, kira-kira ada yang mau di assignment kan Mbak Damar? Paling hanya prakteknya saja Mbak Prita, bagaimana cara mengendalikan diri gitu ya untuk tidak langsung reaktif gitu ya. Bedanya responsif dan reaktif adalah saat anak berbicara sesuatu ke kita langsung otomatis langsung nyeplos dulu gitu ya. Itu adalah reaktif. Reaktif itu biasanya unconscious gitu ya. Jadi gimana biar bisa menjadi responsif? Responsif itu berarti conscious, kita sadar akan apa yang kita ucapkan ke anak. Sehingga setiap kali anak back talk, hitung sampai 5 atau sampai 10 gitu ya. Biar kita tidak reaktif. Biar kita sadar gitu ya. Oh, mendingan aku ngomong gini gitu. Jadi setiap kali anak back talk, kita sudah terpancing emosi gitu ya. Hitung aja 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 baru kita memutuskan untuk ngomong apa gitu ya. Oke, itu aja ya buat latihan. Betul, pause dulu. Baik, Bapak Ibu, selamat berproses, selamat berefleksi, selamat mendiskusikan dengan pasangan masing-masing gitu ya. Dan kita akan jumpa besok di jam 1 ya, bukan jam 4 ya. Besok kita akan bertemu di jam 1. Kami tadi juga sudah drop structure untuk kita bisa PHP di grup Parents Helping Parents. Semoga bisa kita jalankan diskusinya. Atau kalau merasa nanti dia jalannya setelah materinya lengkap, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Setelah besok kita bisa jalan. Baik, terima kasih. Bu Damar ada yang mau ditambahkan? Oh iya, satu lagi untuk teman-teman yang sudah mencoba PHP, yang sudah mendapatkan bantuan dari teman-teman, boleh juga kalau mau share di grup gitu ya. Bapak Ibu, saya sudah coba tools yang ini gitu ya, ternyata berhasil. Bapak Ibu, saya coba tools ini ternyata masih belum berhasil kayak gitu. Jadi biar menambah semangat Bapak Ibu juga bahwa oh ternyata kemarin yang kami latihan bersama-sama memilihkan tools ada yang tepat ya kayak gitu. Oke. Jadi merasa bahwa yang dilatihkan itu sudah ada perkembangan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Damar, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok. Selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum.